Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada orang yang bertanya, mengapa Santo Petrus dan Santo Paulus perayaannya dibarengkan, dijadikan satu? Padahal dua tokoh ini hidup pada zaman yang berbeda. Yang satu menjadi saksi hidup Yesus, artinya ikut mengalami hidup bersama dengan Yesus. Kemudian yang satu sesudah itu, yaitu pada zaman gereja perdana, Santo Paulus. Santo Petrus mewartakan Injil di kalangan orang-orang Yahudi, sementara Santo Paulus keluar dari kelompok Yahudi dan pergi ke bangsa-bangsa lain. Jawaban yang bisa kita berikan untuk menjawab pertanyaan itu adalah bahwa kedua tokoh besar ini menjadi saksi akan Yesus Kristus sampai berani memberikan hidupnya demi apa yang dia wartakan, demi apa yang dia lihat. Mereka rela mati demi iman kepercayaan mereka. Maka gereja di samping memberi gelar mereka sebagai Rasul Yesus Kristus, juga adalah seorang martir, mati demi iman kepercayaannya, mengorbankan hidupnya untuk membela apa yang mereka yakini. Gereja Kudus boleh senantiasa bersyukur atas kedua tokoh ini, karena berkat pewartaan mereka, maka gereja boleh tumbuh dan berkembang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada Santo Petrus, tatkala Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang hidup, dengan mengatakan, di atas batu karang ini Petrus akan kudirikan gerejaku. Dan Tuhan Yesus Kristus memberikan kunci kerajaan Allah kepada Santo Petrus. Gereja tumbuh dan berkembang. Santo Paulus yang mewartakan Yesus Kristus menjadikan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka pun boleh hidup
dan menikmati kehidupan di dalam gereja yang kudus. Dalam arti tertentu, kita pun dipilih oleh Tuhan dan diutus untuk menjadi Santo Paulus kecil di tengah-tengah lingkungan kita. Kita oleh gereja diberi meterai untuk ikut serta mewartakan Injil Kerajaan Surga di mana kita berada. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan terjadi oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga gereja yang didirikan di atas batu karang pun dapat berdiri dengan kokoh dan tumbuh berkembang sampai pada saat sekarang ini. Maka marilah para saudara yang terkasih, kita mohon berkat dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk menjadikan gereja ini semakin kokoh dan diberi semangat yang lebih untuk ikut serta mewartakan kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan kita. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan syukur kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.